Halo Sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di warung kopi Mama Dido Gomez nih, Porco Pancer ya. Kebetulan beliau ada di warungnya dan hadir juga Abah Igi. Ya teman-teman, kita sambil ngopi-ngopi nih. Kita akan ngobrol terkait dengan kegiatan Porco Pancer dan Abah Wibera ya. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Mama Dido, boleh diceritakan nih ke teman-teman terkait dengan Porco Pancer tuh apa sih kegiatannya gitu, biar teman-teman Napak Tilas tahu tentang Porco Pancer, Mas. Silakan, Mas. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Kang Nana Taryana dari Napak Tilas Channel atas kehadirannya di warung kopi Gomez, atau tepatnya itu markas Porco Pancer gitu loh. Nah, ini untuk terkait daripada Porco Pancer sendiri, sesuai dengan deskripsinya, yaitu wadah untuk menaungi tentang sejarah, seni dan budaya. Dalam artian bahwa untuk sejarah kita juga ada ada ranah ke sana. Kemudian untuk seni budaya juga selalu aktif gitu loh. Nah, untuk wadah, sebagai wadah kita juga welcome gitu, siapa saja boleh bergabung dengan kami dari Porco Pancer. Begitu Kang Nana. Oke, itu tahun berapa didirikan Mama Porco Pancer? Untuk perjalanan Porco Pancer sendiri itu sebetulnya unik ya. Kita awalnya namanya bukan Porco Pancer, tapi tim ngopi gaul, explorer. Nah, ini kita berisikan orang-orang sekitar saja gitu, orang kesepuan, teman-teman deket aja gitu. Tapi karena kita sering ngobrol soal sejarah, budaya, juga seni, lalu berkembang di tahun 2020 kita berubah nama jadi Cirebon Explorer. Nah, pada waktu itu memang dengan kapasitas kita explore gitu ya, jadi kita sering mengadakan perjalanan ke situs-situs ataupun makam-makam yang dianggapnya sebagai situs purbakala atau situs-situs yang tua gitu. Nah, lalu ada saran dari beberapa sesepuh, tahun 2022 berubah nama menjadi Forum Komunikasi Pencinta Sejarah, Adat, Seni dan Budaya Cirebon, atau lebih familiar dengan sebutan Porco Pancer. Begitu karena ya, oke. Nah, tadi kan Mama Dido menyampaikan terkait dengan Porco Pancer nih. Selama Mama sebagai ketua nih di Porco Pancer, tentu banyak berhubungan dengan orang ya, dengan situs, dengan budaya dan tradisi. Menurut sudut pandang Mama nih, budaya dan tradisi Cirebon itu seperti apa sih? Gini, Kang Nana. Iya. Dari sisi budaya, ini kita banyak atau terkait dengan tradisi juga gitu loh. Mama sering keliling nih, Ya. keluar Cirebon, misalnya ke Banten lah, ke Jawa Tengah dan lain sebagainya nih. Menurut Mama, salah satu keunikan dari budaya dan tradisi Cirebon itu di mana gitu? Kita tahu bahwa adat, tradisi, dan budaya yang ada di Cirebon itu kan memang kompleks. Oke. Tapi kalau kita bicara secara umum, ya terkait dengan yang ada di keraton terutama. Oke. Pertama itu, nah yang kedua yang menyangkut ke masyarakat. Itu yang lebih pentingnya gitu loh. Ya. Jadi kedua masyarakat dan keraton ini tidak bisa dipisahkan gitu loh. Oke. Gitu.
Oke, jadi salah satu keunikan di Cirebon itu adalah tradisi atau budaya diselenggarakan di keraton. Iya, Keraton-keraton. betul. Ada nggak sih yang membedakan tradisi atau budaya di Cirebon dengan di keraton-keraton yang lain? Atau sama? Kalau untuk tradisi saya pikir sama. Sama ya? Hanya beda, mungkin beda nama. Tapi pada dasarnya sih memang keterkaitan antara tradisi dengan misalkan hari-hari besar keagamaan, Ya. misalkan Maulid atau Suruhan ataupun apa ya, saya pikir sama aja sih. Sama. Sama. Pasti masyarakat itu punya karakter atau keunikan tiap daerah ya. Ya, Apalagi misalnya Cirebon itu adalah kota pesisir, perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. ya. Nah, menurut Mama apa sih tradisi atau budaya yang unik di Cirebon selain di keraton ya? Oke, satu hal yang penting. Ya, oke. Tradisi dan budaya adat Oke. tidak terlepas dari pepakem yang ada di Cirebon. Pepakem ya. Pepakem. Jadi tetap kita sebagai orang Cirebon itu apapun bentuk tradisi, adat atau budaya tetap harus sesuai pepakem yang berlaku Oke. yang ada di Cirebon. Misalkan untuk kegiatan Maulid Nabi. Ya. Nah, ini kan biasanya kan diselenggarakan di Kesultanan ada, Ya. di masyarakat luar juga ada. Ada kalau menyangkut ke keluarnya itu ada namanya tawurji. Oke. Nah, ini jadi antara masyarakat dan keraton otomatis harus bersinergi. Nah, cuma harus sesuai pepakem yang berlaku. Oke, sebentar. Nih banyak orang yang tidak tahu tentang arti pepakem. Saya juga nggak tahu malah pepakem itu apa. Boleh disampaikan, Pak Dido, apa itu pepakem gitu? Ini gini sih, kalau pepakem itu, ini kalau definisi saya sendiri loh. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mungkin mungkin ada perbedaan dengan yang lain Ya, dan ya pasti ada lah. Kalau menurut saya pepakem itu adalah aturan oke. yang berlaku yang menyangkut di Cirebon gitu. Oke. Misalkan ya pepakem untuk acara di Kesultanan Cirebon, apa nih pepakemnya nih? Atau kita tradisi ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Nah, tetap ini kan harus punya, kita sebagai orang Cirebon ya kudu pegang pepakem dong. Misalkan yang naik ke makam Sunan Gunung Jati itu tidak bisa sembarangan orang selain dari keturunan, dan ini pun ada waktu tersendiri gitu untuk naiknya, jadi nggak bisa naik seenaknya sendiri naik gitu. Oke, jadi pepakem itu sebenarnya aturan yang dibuat sejak dulu, semenjak tradisi itu ada, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat lebih tertib ya. Betul. Tidak asal-asalan lah. Ya. Jadi setiap ritual atau tradisi yang dilakukan sampai saat ini di Cirebon itu masih tetap memegang pepakem. Menurut Mama, ada nggak sih yang hilang nih budaya atau tradisi Cirebon yang hilang? Dulu ada nih, Mama ngelihat nih misalnya kesenian A gitu ya, tiba-tiba sekarang udah nggak ada. Ada nggak, Mak? Ini yang unik nih. Nah, ya Kalau gimana? kita bicara budaya, Oke. otomatis nggak jauh-jauh dengan seni ya. Oke, betul. Nah, oke, kita bicara seni yang paling populer. Oke. Boleh katakan sudah dari sononya lah. Ini tari topeng. Oke. Nah, ini tetap masih eksis. Oke. Bahkan banyak bermunculan sanggar-sanggar yang ada di Cirebon yang memang mengkhususkan di bidang tari topeng. Ini sudah banyak. Juga pertunjukan di mana-mana lah di Cirebon atau di luar nih banyak yang mempertunjukkan tari topeng. Tapi ada tapinya nih. Ya, gimana? Ada kesenian yang sebagian ini punya budaya atau kesenian kita. Ya. Contohnya berokan. Oke. Berokan kan jarang tuh Oke. ditampilkan. Lalu buruk juga jarang. Atau mungkin topeng beling juga jarang. Nah, ini yang seharusnya
para penggiat seni itu harusnya apa ya namanya tuh, mulai apa sih kalau kita bahasanya mengingatkan lah. Oh iya, ini kesenian yang hampir hilang nih, ayo sama-sama gitu kita lestarikan lagi gitu. Oke, berarti kan ada kesenian yang menonjol selama ini topeng ya, mungkin adalah Iya. topeng Cirebon ya. Iya. Padahal sebenarnya di luar topeng itu banyak kesenian yang lain yang mungkin hampir banyak. punah ya. Tadi seperti disampaikan oleh Mama nih. Berarti nanti tugas saya nih, ini PR dari Mama Dido, untuk mengeksplor kesenian tadi yang disebutkan oleh Mama yang hampir punah nih teman-teman. Jadi yang tadinya Kang Nana dengan Napak Tilasnya nih channelnya nih. Iya. Khusus ke situs-situs. Nah sekarang request kita nih, ayo Ya, ke seninya gitu loh. ya. Siap. Nanti saya minta referensi ke beliau nih terkait sanggar-sanggar yang masih ada eksis melatih ya para penari tadi yang ada burok ya, terus apa lagi? Banyak sih, ada berokan, ada Berokan. burok, ada topeng beling, ada sintren, ada kuda lumping. Ada satu yang ini hampir hilang, Apa itu? reok. Oh iya, reog ya. Reok. Sebentar nih teman-teman, saya dengarnya kalau reog itu adalah Ponorogo. Ponorogo. Ini Cirebon bukan. ada? Ada, tapi bukan kayak di Ponorogo. Oh iya iya. Jadi gini, reok iya. itu seperti apa, sandiwara gitu ya. Reog itu tabuhannya banyak, Nah. orangnya satu. Iya. Yang nabuhnya Oh, yang nabuh satu. satu orang, tapi ada segala-galanya. Ditabuh sama orang sendiri. Wah, itu menarik itu, saya Iya. belum lihat itu. Jadi reok itu kalau orang bilang sih bodoran lah. Iya iya. Pertunjukan bodoran gitu. Iya. Nah ini sangat-sangat Langka. langka, jarang. Tapi masih ada. Masih. Oh. Saya pun tahu, penggiat seninya tahu. Nah itu nanti saya minta ke Mama Dido ya untuk minta PIC untuk saya liput nih sanggarnya nih. Yang tadi Nah, Mbak. Ini kaitannya dengan Porko Pancer nih. Oke siap. Nah, tahun kemarin Ya. Porko Pancer itu memang lebih cenderung ke seni dan budaya. Ya. Ada pertunjukan pentas keragaman seni budaya atau yang sifatnya dari sanggar-sanggar yang merequest gitu loh. Nah kita tampilkan kadang di Cirebonan, kadang di alun-alun Sangkala Buana. Nah untuk tahun 2024 Insya Allah kita mulai bulan depan kita lebih fokus lagi ke keagamaan Oke. dan budaya, tapi kita ini apa, kita sinkronkan gitu loh antara keagamaan, budaya dan seni. Tadi terkait dengan budaya dan tradisi yang hampir punah ya di Cirebon. Ada beberapa kan tadi kesenian yang hampir punah di Cirebon. Nah, peran Porko Pancer nih salah satunya terkait dengan kebudayaan khususnya di kesenian itu apa sih? Oke, jadi gini, Porko Pancer sendiri memang fokusnya itu ke sejarah, adat, tradisi, seni dan budaya. Kalau untuk seni dan budaya, ya itu oke lah. Kita kan di sini banyak kesenian-kesenian dan budaya yang sudah turun-temurun ada gitu, yang bahkan sudah lama ada. Nah, ini tugas kita itu melestarikan supaya jangan sampai punah atau hilang. Kalau kita bicara tari topeng, oke, sudah banyak. Tapi yang lainnya dong gantian. Ini yang belum pernah tampil gitu loh. Ini nah di situ Porko Pancer ingin sih menampilkan kesenian-kesenian yang jarang dipertunjukkan oleh sanggar-sanggar ke masyarakat umum. Itu tugas kita. Yang jelas melestarikan. Yang terakhir nih, pesan-pesan buat sahabat Napak Tilas nih kaitannya dengan budaya, tradisi, situs dan lain sebagainya nih, Mak. Oke, saya acungin jempol dulu deh. Napak Tilas nih, Kang Nana nih. Thank you, kasih. Jadi semenjak awal ini sudah
ya viral lah. Siapa sih kita yang nggak tahu nih di Facebook. Nah, hanya ada beberapa masukan yang ke saya. Yap. Ini begini, ketika kita eksplor ke suatu situs, nah pertama kita ambil manfaatnya dari eksplor tersebut. Misalnya ada yang situs yang rusak dan harus dibetulin. Nah ini nih termasuk tugas dari napaktilas juga gitu loh. Oh iya. Barangkali ya misalkan menyampaikan ke instansi yang terkait nih, misalkan yang ada hubungannya dengan situs kemana nih, ayo monggo kita sampaikan ke sana gitu loh. Nah kedua juga memelihara lah, yang jelas ya, memelihara dan melestarikan situs-situs ataupun tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Dan satu yang mungkin belum, ya mungkin karena juga saya jujur aja mengikuti gitu loh karena napaktilas hanya kebanyakan kan ke situs, belum menyentuh atau kurang misalkan tentang histori Cirebonnya, ke misalkan destinasi kota-kota tua yang ada di Cirebon. Nah ini monggo dieksplor, ataupun tempat-tempat yang situs yang belum tereksplor. Nah ini ya kudu didatengin gitu loh. Saya selaku ketua Forkopancer dan mewakili dari teman-teman pengurus ataupun sedulur Forkopancer di mana saja berada, mengucapkan banyak terima kasih kepada Napaktilas Channel yang sudah memberikan kesempatan, dan juga yang terkait dengan Forkopancer. Saya ucapan terima kasih kepada Pangeran Abdul Ghani selaku Sultan Keraton Kacirebonan yang sudah menjadi pelindung di Forkopancer dan juga membina Forkopancer, dan tentunya dengan Disputpar yang selama ini sudah memberikan tempat dan ruang untuk Forkopancer. Juga untuk teman-teman yang lainnya, mangga sama-sama kita lestarikan seni budaya, dan tetap kita harus menghormati marwah-marwah leluhur.